Bayangin skenario ini sebentar. Klub-klub sultan kayak Real Madrid, mereka bisa dengan gampang bakar uang ratusan juta euro cuma buat ngeboyong satu pemain bintang. Klub-klub raksasa di Liga Inggris? Mereka bisa mecahin rekor transfer kapan aja bos mereka mau. Belum lagi tim macem PSG, yang ibaratnya tinggal nunjuk siapa pemain yang mereka suka. Besoknya itu pemain udah ada di Paris. Uang bisa ngebeli hampir segalanya di sepak bola modern. Tapi yang selama bertahun-tahun selalu jadi pembeda utama antara Barcelona dan seluruh raksasa Eropa lainnya. Jawabannya cuma dua kata, tapi maknanya luar biasa. La Masia. Gini ya, kalau kalian benar-benar perhatiin, pemain-pemain paling ikonik, paling legendaris yang pernah nyium logo Barcelona di jersey mereka, itu rata-rata nggak dibeli dengan harga 80 juta, 100 juta, atau 150 juta euro. Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol, sampai Gerard Pique mereka nggak dibeli dari etalase klub lain. Mereka dibangun. Mereka ditempa dari nol di halaman belakang klub sendiri. Beda generasi, beda posisi main, beda karakter aslinya, tapi mereka semua dicetak dari satu kurikulum pendidikan sepak bola yang sama persis. Dan kalau lu mau meluangkan waktu buat bedah sejarah masa-masa kejayaan Barcelona, ada satu pola mutlak yang nggak mungkin bisa dibantah. Setiap kali La Masia diangkat jadi fondasi utama tim senior, Barcelona otomatis berubah jadi monster yang paling menakutkan di muka bumi. Mari kita putar waktu mundur ke 14 tahun yang lalu. Ada satu malam yang bakal terus diukir dalam sejarah klub. Malam itu, di bawah asuhan mendiang Tito Vilanova, Barcelona lagi tanding lawan Levante. Terus ada satu momen pergantian pemain. Martin Montoya masuk lapangan buat ngegantiin Dani Alves. Di detik itu juga, sadar atau enggak, ada 11 pemain di atas lapangan hijau, dan ke-11-nya adalah murni lulusan Akademi La Masia. Coba lu dengerin nama-namanya. Victor Valdés di gawang, Montoya, Puyol, Pique, dan Jordi Alba di belakang. Busquets, Xavi, Cesc Fabregas di tengah. Lalu Pedro, Iniesta, dan tentu saja Lionel Messi di depan. Malam itu Barca emang menang telak 4-0. Tapi jujur aja, skor akhirnya udah nggak penting lagi. Yang bikin dunia merinding adalah apa yang diwakili oleh ke-11 pemain itu. Mereka adalah perwujudan fisik dari sebuah filosofi. Satu tim utuh, yang bernapas dan bergerak dengan satu otak yang sama. Filosofi ini sebenarnya udah naklukin dunia dari zaman Pep Guardiola di musim 2008 hingga 2009. Waktu itu Pep datang, ngebangun Barcelona supernya dengan tulang punggung anak-anak akademi, dan boom! Langsung sikat treble winner di musim perdananya, yang kemudian disempurnakan jadi sextuple alias 6 gelar dalam setahun. Sesuatu yang gila banget pada masanya. Masuk ke musim 2010 hingga 2011, jantung permainan Barca ini makin gak terbendung. La Masia tetap jadi poros utama dari tim yang bahkan dibilang lebih jago dari musim treble. Mereka juara La Liga 3 kali berturut-turut, angkat trofi Liga Champions buat yang keempat kalinya. Waktu itu pembagian tugasnya jelas banget. Kayak mesin yang udah disetel sempurna. Messi yang jadi sang algojo pembeda pertandingan. Xavi dan Iniesta yang ngontrol mutlak ritme permainan. Busquets yang jadi penyeimbang biar tim gak goyah. Puyol dan Pique yang jadi tembok baja pelindung. Pedro yang selalu pinter cari ruang kosong buat nyerang. Dan Valdés yang berani mulai serangan dari kotak penaltinya sendiri. Di titik itu, La Masia bukan sekadar pabrik yang nyiptain pemain buat Barcelona. Tapi La Masia adalah Barcelona itu sendiri. Puncak kegilaan dari sistem ini kejadian di Ballon d'Or 2010. Lu bayangin, podium pemain terbaik dunia saat itu isinya Lionel Messi di urutan pertama, Andres Iniesta kedua, dan Xavi Hernandez ketiga. 3 orang, 3 bocah didikan akademi yang sama, menguasai singgasana sepak bola dunia dan meraup lebih dari separuh total suara. Nggak ada klub lain yang pernah ngelakuin ini. Tapi sayangnya, cerita indah ini pelan-pelan mulai memudar. Setelah Barca menang treble lagi di tahun 2015 dengan trio MSN, Messi, Suarez, Neymar yang emang permainannya di luar nalar, ada sesuatu yang berubah di internal klub. Memasuki era kepemimpinan Josep Maria Bartomeu, Barcelona mulai kehilangan arah. Mereka mulai ninggalin DNA akademi mereka. Bukannya ngorbitin anak muda, klub malah keranjingan belanja pemain mahal yang ujung-ujungnya malah jadi beban. Anak-anak muda berbakat dari La Masia kayak Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, sampai Xavi Simons, akhirnya milih cabut buat nyari menit bermain di tempat lain karena pintu tim utama seolah dikunci rapat. Dan lu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ini ironis banget. Seiring dengan meredupnya pamor La Masia di tim utama, mental juara Barcelona di Eropa juga ikut hancur lebur.
tragedi comeback mustahil Liverpool di Anfield, sampai puncak kehancurannya, pembantaian 8-2 sama Bayern Munchen, semua kekalahan tragis dan memalukan itu sebenarnya bukan sekadar kalah adu taktik. Itu adalah simbol hilangnya identitas klub. Barcelona berubah jadi klub elit boros yang panik nyari solusi instan dari luar, bukan lagi klub yang nyiptain solusinya sendiri dari dalam. Dan bagian paling nyelekit dari kekalahan 8-2 lawan Bayern itu, coba lu perhatiin baik-baik. Salah satu pemain yang ngacak-ngacak lini tengah Barcelona malam itu adalah Thiago Alcantara, yang notabene adalah anak kandung La Masia sendiri. Dan siapa pelatih yang ngasih instruksi buat ngebantai Barca dari pinggir lapangan? Benar sekali. Hansi Flick. Orang yang justru sekarang jadi nahoda mereka. Lalu, gimana ceritanya Barcelona bisa bangun dari mimpi buruk itu? Titik balik pertamanya dimulai waktu Xavi Hernandez dipanggil pulang buat jadi pelatih. Di tangan Xavi, bawa masuk pemain akademi itu bukan lagi sekadar pelarian darurat karena klub lagi bokek. Tapi benar-benar jadi langkah awal ngembaliin identitas. Di era ini, Gavi muncul jadi petarung gila di lini tengah. Lamine Yamal meledak dan bikin seisi dunia syok. Dan Pau Cubarsí tiba-tiba muncul jadi bek tengah elegan yang posisinya nggak bisa digeser siapapun. Terus, tongkat estafet kepelatihan pindah ke tangan Hansi Flick. Banyak yang ragu, apa pelatih asal Jerman ini bakal cocok sama DNA Barca? Flick malah neken pedal gas lebih dalam lagi. Dia ngasih panggung buat Marc Bernal, Gerard Martin, Fermin Lopez, sampai Marc Casado. Eric Garcia dipanggil pulang dan disulap jadi pemain serba bisa yang solid. Dani Olmo, yang dulunya juga sekolah di La Masia sebelum Langlang Buana, akhirnya dibawa pulang ke Camp Nou. Pilar pertama dan kedua bakal ambiar kalau nggak ada pilar ketiga, promosi. Lu bisa aja punya fasilitas akademi paling mewah sejagat raya, tapi kalau pelatih tim utama nggak berani ngasih menit bermain, anak-anak ini akhirnya bakal bosan dan pergi. Ingat, Xavi, Iniesta, Busquets, dan Messi itu debut di usia belasan tahun. Mereka dimainin pas masih mentah, belum jadi produk sempurna. Barcelona ngasih mereka ruang buat berbuat salah, belajar, dan akhirnya matang justru saat mereka udah main di tim utama. Kesempatan bermain, itulah formula pamungkas La Masia. Sekarang, mari kita bedah betapa ngerinya kedalaman skuad Barcelona yang ada saat ini. Kita mulai dari belakang. Dulu Barca punya duo Pique dan Puyol. Karakter mereka beda jauh, tapi saling ngelengkapi. Pique itu tenang, jago ngebaca arah bola, dan jago umpan dari belakang. Puyol itu petarung sejati, agresif, dan siap mati buat ngebelah logo di dadanya. Sekarang, kita ngelihat reinkarnasi prinsip itu di sosok Pau Cubarsí, Eric Garcia, dan Gerard Martin. Mereka emang bukan fotokopian Pique atau Puyol, tapi prinsip mainnya sama persis. Mereka bertiga santai banget bangun serangan dari kotak penalti, nggak panik kalau dipres striker lawan, dan pinter ngelewatin garis pertahanan musuh pakai umpan datar. Tapi di sisi lain, mereka juga punya agresivitas yang dibutuhin buat nge-cover pertahanan garis tinggi ala sistemnya Hansi Flick. Maju ke lini tengah, kita punya Marc Bernal. Dari posisi main, kecerdasan, dan ketenangannya pegang bola, orang-orang langsung nyamain dia sama Busquets. Tapi jujur, Bernal ini punya atribut ekstra yang bikin potensinya makin ngeri. Dia kidal, tapi kaki kanannya hidup. Dia bisa ngatur tempo dari posisinya yang dalam. Tapi dia juga punya fisik berotot buat menangin duel bola, atas atau tackle bersih. Beda dari gelandang bertahan tradisional, Bernal punya insting buat nusuk ke depan. Dia nggak cuma pinter bangun serangan, dia bisa nyelesain peluang itu sendiri. Di sekitarnya, lu bakal nemuin Gavi, Dani Olmo, dan Fermin Lopez. Tiga gelandang dengan style yang beda-beda, tapi punya fondasi pemahaman yang sama, teknik yang mumpuni, paham cara buka ruang, jago main sentuhan 1-2, dan ahli ngontrol bola walau lagi dikepung 3-4 orang di tengah lapangan. Persis kayak prinsip yang bikin Xavi dan Iniesta dulu jadi legenda. Dan di lini depan, tentu saja, kita harus ngomongin Lamine Yamal. Setiap generasi itu pasti mimpi pengen punya satu pemain yang kemampuannya anomali. Dulu Barca punya Messi. Sekarang mereka dapat lagi mutiara kidal yang debut di usia yang nggak masuk akal. Lamine punya kontrol bola supranatural. Hobi bikin back lawan encok kalau udah duel 1 lawan 1. Dan udah kebiasaan jadi penentu kemenangan di laga-laga krusial. Jujur aja, manggil dia, the next Messi, itu nggak adil buat dia, karena Messi cuma ada satu. Tapi poin pentingnya adalah, La Masia lagi-lagi berhasil netasin mutiara langka. Pemain yang levelnya kelihatan beda beberapa tahun cahaya dibandingin anak-anak seumurannya. Yang bikin klub-klub rival harusnya mulai panik adalah stok keajaiban La Masia ini belum habis. Bro, masih ada nama-nama yang siap meledak dalam waktu dekat. Pertama,
Kenalin, Hamza Abdel Karim. Selama ini Barca selalu pusing nyari jawaban buat posisi striker nomor 9, setelah eranya Lewandowski dan Ferran Torres pelan-pelan habis. Ternyata jawabannya udah ada di dalam rumah sendiri. Hamza ini striker 18 tahun asal Mesir yang bikin kejutan besar di pramusim. Beda dari penyerang Barca lainnya, Hamza ini tipe striker kotak penalti murni. Dia punya insting predator buat nebak kemana bola bakal jatuh. Dia agresif nyambut umpan silang, jago nyari ruang kosong di antara dua bek tengah yang badannya gede-gede, dan fisiknya kuat banget buat nahan bola membelakangi gawang. Waktu main di tim Juvenil A, dia langsung nyetak 6 gol dari 11 laga resmi. Makanya nggak heran Hansi Flick perlahan mulai ngasih dia kepercayaan. Targetnya sekarang bukan maksa dia langsung gantiin Lewandowski, tapi ngasih dia menit main di turnamen lokal, biar dia terbiasa adu sikut sama bek-bek senior. Selain Hamza, catat juga dua nama ini, Ibria Tankara dan Orion Goran. Umurnya baru 16 dan 17 tahun. Logikanya mereka main di tim cadangan, tapi Flick udah mulai mantau mereka lekat-lekat. Keduanya ini nawarin profil gelandang yang unik. Tankara itu tipe pemain yang bikin kekacauan di pertahanan lawan. Dia vertikal, tenaganya kuda, dan gak ada takut-takutnya. Dia hobi dribble ngelewatin lawan dan ngehajar ruang kosong. Kadang gaya mainnya kerasa kayak gabungan antara teknik tak terduga Lamine Yamal dan agresivitasnya Fermin Lopez. Sebaliknya, Orion Goran mainnya lebih kalem. Senjata utama Goran adalah otaknya. Dia tahu betul di mana posisi rekan setimnya yang bebas, jago ngatur ritme penguasaan bola, dan selalu nemu solusi operan bahkan sebelum lawan sempet ngasih tekanan. Lu bakal ngelihat sekilas bayang-bayang Pedri, Iniesta, atau Xavi di cara dia main. Bukan berarti dia udah selevel mereka ya, tapi cara natural dia memahami ruang di lapangan itu loh yang bikin merinding. Inilah yang bikin nilai La Masia itu nggak ternilai harganya. Mereka nggak nyetak robot yang mainnya gitu-gitu aja, tapi mereka nyetak berbagai macam solusi beda-beda. Yang anehnya, semuanya paham bahasa sepak bola yang sama. Kalau lu perhatiin baik-baik keseluruhan skuad Barcelona sekarang dari depan ke belakang, kombinasinya gila banget. Dari kiper yang solid, bek yang agresif dan pinter, lini tengah yang mungkin sekarang jadi salah satu yang paling komplit dan dalam di Eropa, sampai lini serang yang variatif dan mematikan. Disinilah peran taktik Hansi Flick jadi sangat krusial. Sistem main Flick itu agresif banget. Garis pertahanan ditarik naik hampir ke tengah lapangan, gelandang disuruh terus nekan, dan sayap disuruh narik formasi lawan biar ambiar. Main dengan intensitas fisik dan mental seberat itu nggak mungkin dilakuin sama 11 orang yang sama selama 60 pertandingan semusim. Pasti pada tumbang. Tapi sekarang, Flick nggak perlu pusing. Hampir di setiap posisi krusial, dia punya pemain rotasi yang kualitasnya nggak jomplang. Kedalaman skuad yang luar biasa ini adalah hadiah langsung dari La Masia. Inilah alasan kenapa proyek Barcelona sekarang kelihatan sangat amat berbahaya bagi rival-rivalnya di Eropa. Kalau Hansi Flick bisa terus ngeracik kedalaman skuad ini dengan identitas sepak bola yang udah mendarah daging di anak-anak akademi tersebut, Barcelona bukan cuma bakal jadi tim yang paling ditakuti saat ini. Mereka mungkin, tanpa kita sadari, udah ini, jujur gue penasaran sama pendapat lu pada. Dari sekian banyak nama talenta muda yang udah kita bahas tadi, siapa sih yang menurut kalian paling berpotensi buat punya karir paling sukses dan bisa sejajar sama legenda-legenda Barca di masa lalu? Tulis pendapat kalian di komentar, kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.